Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, em, sesuai nanti dengan apa yang akan terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Ada seseorang yang ingin lebih mengenalmu dengan lebih dalam ya, karena dia merasa kayaknya di sini kok ya ini cinta sepihak gitu. Dia merasa kayak dia mencintai kamu, tapi kok kamu nggak mencintai dia. Dan ini ada masalah tentang finance dan karir yang mempengaruhi hubungan kalian ya. Dan aku rasa di sini memang dia sempat gitu mau melepaskan. Oh, ini nampaknya cerita tentang masa lalumu juga ya. Ini kamu dengan orang masa lalumu. Jadi situasi hubungan kamu dengan dia mungkin saat ini tuh lagi nggak baik-baik saja, mungkin sudah berpisah ya. Bahkan aku lihat di sini dia sempat ingin apa move on dari kamu nampaknya tapi tidak bisa ya. Karena di sini masih ada chemistry. Bahkan di sini karena chemistry yang kuat inilah ya dia itu ingin lebih mengenal kamu ya, ingin tahu tentang kamu ya, dan saat ini tuh dia udah open minded. Mungkin dulu dia punya satu prinsip dan hanya memegang satu prinsip itu saja sehingga sulit bagi kalian itu untuk bisa saling mengerti, saling memahami ya. Jadi hubungan itu agak kacau gitu ya. Nah, terus ini aku rasa si dia ini lagi ada masalah tentang finance dan karir. Dia lagi fokus sama finance dan karir, tapi ternyata perasaan dia itu masih kuat, masih cinta, chemistry ya di antara kalian itu juga masih kuat. Sehingga walaupun saat ini kalian sudah berpisah, dia ini tidak mau apa ya? Move on, aku rasa dia tidak mau move on dari kamu. Ya, dia masih ingin tetap memperjuangkan kamu dan pengen tahu lebih dalam tentang kamu agar dia bisa cari tahu gimana solusi agar dia bisa kembali lagi dengan kamu. Oke, ada The Tower. Ada situasi yang mungkin ini sebuah masalah ya, masalah sih lebih tepatnya. Ini ada masalah yang sangat cukup besar dan cukup apa ya? Cukup membuat hubungan kalian sampai-sampai sulit untuk bisa berkembang ya. Bahkan mungkin ini sudah ada di titik puncaknya hubungan kalian atau masalah di hubungan kalian. Sehingga aku lihat di sini hubungan kalian adanya perpisahan atau mungkin sudah bercerai gitu ya. Nah, terus aku lihat di sini juga pokoknya udah mengerikan banget deh ya, apa itu namanya, hubungannya sudah mengerikan banget aku lihat. Nah, tapi ada satu orang di sini yang masih berusaha untuk mendukung satu sama lain atau menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu sudah muak, kamu sudah capek dengan dia, akhirnya kamu pergi. Tapi dia ini tetap tidak mau pergi dari kamu. Dia selalu akan datang lagi dan memulai komunikasi lagi dengan kamu seperti itu. Ya, jadi dia kayak selalu menempel dengan kamu. Dan aku lihat di sini memang terjadi suatu perubahan yang besar-besaran sehingga mungkin inilah yang membuat dia belum siap ya untuk bisa melepas kamu. Kalau memang dia mau untuk membuat hubungan ini berhasil, maka dia memang harus secara radikal ya, ya untuk lebih memperkuat dan lebih jujur tentang apapun ke kamu. Mungkin selama ini masalah yang terjadi adalah tentang komunikasi yang tidak baik, kemudian ada yang memiliki banyak rahasia atau ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya, sehingga ini sudah ada di titik puncaknya, kamu sudah lelah bersabar dengan dia, menunggu kapan dia akan berkata jujur, tapi nampaknya juga tidak ada perkataan jujur dari dia, makanya di sini kamu sudah muak ya, sudah capek dengan orang ini. Oke, kemudian ada Page of Swords. Oke, ternyata gini,
Dia ini orang yang selalu membuat permainan pikiran. Maksudnya adalah dia bersikap seolah-olah dingin, dia bersikap seolah-olah tidak peduli, dia bersikap seolah-olah dia tidak membutuhkan kamu, agar di sini bisa memberikan beban secara emosional ke kamu, agar kamu selalu kecarian dia, agar kamu selalu merasa tidak enak sama dia, agar ketika kamu sudah tidak enak dengan dia, kamu yang nyari-nyari dia, ya, kamu yang ngejar-ngejar dia, seperti itu. Emang sifat orang ini nggak terpuji banget ya orangnya, aduh. Oke, kemudian ada Nine of Cups reverse. Nah, apalagi di sini aku lihat memang dari si dia ada perasaan tidak puas dengan hubungan kalian, sehingga ada situasi di mana dia pernah menyelingkuhi kamu. Jadi dia pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian, tapi ini hanya kayak untuk memuaskan hasrat dia aja gitu loh. Ya, jadi dia nggak pakai hati. Dan ternyata memang lawan jenisnya itu yang jadi pihak ketiga dari kalian ini pun itu kalau aku rasa nggak tulus gitu sama dia. Dia hanya ya mungkin hanya ingin mengambil manfaat dari si dia gitu ya. Sehingga dia pun di sini menyesal ya telah meninggalkan kamu demi seseorang yang tidak berkualitas gitu loh, tidak tulus dengan dia ya, tidak tidak apa ya, tidak bisa ya dibandingkanlah dengan kamu ya. Intinya di sini dia menyesal dia pernah menghadirkan sosok yang tidak dia cintai seutuhnya, dan dia telah menghancurkan hubungan kalian gara-gara ya itu tadi, gara-gara dia merasa bosan dengan hubungan kalian akhirnya menghadirkan pihak ketiga. Dia merasa tidak apa tidak dia merasa tidak berjalan dengan baik hubungan ini sehingga dia itu menghadirkan pihak ketiga. Intinya di sini hubungan kalian itu mengalami gangguan ketidakpuasan. Ya, dia merasa tidak puas dengan hubungan kalian, makanya di sini dia menghadirkan pihak ketiga. Ternyata pihak ketiganya pun tidak juga berhasil hubungannya, dan dia juga menyesal karena telah menyakiti kamu gara-gara dia menghadirkan pihak ketiga. Oke, justice. Oke, jadi kalau justice nih, aku rasa dia setelah ya atau sedang mendapatkan suatu keadilan yang sesuai dengan apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Jadi mungkin dulu dia sering mengabaikan kamu, maka dia pun ketika dia punya pasangan baru atau dengan pihak ketiganya pun dia diabaikan oleh pihak ketiganya. Intinya seperti itu, dia mendapatkan keadilan keadilan dari hasil apa yang dulu pernah dia lakukan, pernah dia tanam gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, maka dia pun tidak akan pernah mendapatkan perlakuan baik dari siapapun gitu ya. Justice, ada keadilan yang sedang berjalan di kehidupan dia. Jadi semacam kayak dia kena karmanya gitu ya. Bahkan di sini aku lihat ketidakjujuran dari dia, kebohongan-kebohongan, rahasia, perselingkuhan atau apapun itu yang selama ini dia sembunyikan, itu pun terkuak, itu pun terbongkar. Semuanya terbongkar, kamu pun tahu, bahkan orang-orang di sekeliling dia pun tahu bobroknya dia, busuknya dia, ya, kelakuan jahatnya, tidak bermoralnya dia itu semua orang tahu akhirnya. Kalau aku lihat di sini, ya, jadi kayak di mata orang udah nggak berharga lagi nih orang. Kayak nggak ada wibawanya lagi nih orang gitu ya. Oke, ada Four of Wands di kartu kelima, berarti aku lihat di sini dia ingin ada union kembali dengan kamu, dia ingin ada penyatuan kembali dengan kamu, bahkan mungkin ketika nanti dia datang dia akan memberikan sesuatu ke kamu ya, tentang suatu perayaan, mungkin perayaan hari jadi kalian, perayaan hari ulang tahun kalian, atau perayaan hari ulang tahun dia, atau apa mungkin bisa jadi lamaran atau pernikahan. Intinya di sini ada sangkut pautnya perayaan ini diselenggarakan bersama keluarga atau teman-teman gitu ya. Intinya di sini ada yang dia rayakan deh ketika dia nanti datang. Bisa jadi dia datang di hari ulang tahunmu ya, bisa jadi intinya gitu.
dia akan datang dengan membawa sesuatu yang yang bisa dirayakan gitu. Ya, oke. Seven of Cups ya, artinya berarti memang dia ini sebenarnya banyak sekali pilihan ya, nggak cuma kamu, sosok seseorang yang ada di hidup dia gitu ya, yang dia sukai dan yang menyukai dia itu banyak sebenarnya. Cuman setiap dia menjalani hubungan dengan orang baru, ya dengan siapapun, dia itu tidak bisa move on dari kamu. Dia selalu terbayang-bayang oleh kamu gitu ya kalau aku lihat di sini. Dia selalu kepikiran sama kamu sehingga ya walaupun saat ini dia ada yang baru, dia itu kayak merasa kayak hati dia itu nggak bisa dia berikan ke yang lain gitu ya. Jadi dia masih selalu kepikiran kamu, selalu apa ya terbayang-bayang kamu. Jadi hatinya itu memang untuk kamu kalau aku lihat di sini ya. Jadi walaupun kalian berpisah, ini orang datang lagi datang lagi. Aku mencintaimu, tapi aku perlu berubah agar bisa bersatu. Oke, oke. Jadi sejujurnya dia mencintaimu, tapi dia harus berubah dulu. Bisa jadi gini, misalkan dia kan tahu ya bahwa dia mungkin dulu pernah selingkuh atau banyaklah orang-orang yang pernah menyakiti kamu ya. Gimana sih? Dia pernah selingkuh dengan orang-orang dan itu menyakiti kamu gitu ya. Nah, terus itu mungkin keluargamu tahu seperti itu ya dia punya sifat yang suka selingkuh, terus mungkin juga karirnya belum bagus nih ya, karir dia belum bagus, sehingga sebelum dia untuk siap mantap eh, meng- mengajak kamu ke dalam suatu komitmen, maka dia harus berubah dulu. Mungkin secara karir dan keuangan dia sudah berubah, sudah membaik seperti itu ya. Dia sudah punya keyakinan tidak akan lagi pernah berselingkuh seperti itu. Ya, intinya sebelum dia datang ke kamu, aku rasa di sini dia harus berubah dulu dari sifat dia yang kemarin atau keadaan dia yang kemarin. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus aku berikan, tuh ya. Jadi ya contohnya misalkan gini, kamu meminta apa misalkan ya, meminta waktu luang dia, hanya quality time saja. Tapi ternyata menurut dia, kamu itu nggak hanya sekedar bisa mendapatkan quality time dari dia aja loh. Kamu bisa mendapatkan komitmen dari dia. Itulah yang ingin dia berikan ke kamu. Jadi, kamu itu berhak mendapatkan yang lebih dari apa yang bisa dia lakukan. Lebih, lebih. Jadi, bonus gitu ya. Kamu berhak mendapatkan bonus lebih gitu. Saya telah melihat akun Anda untuk mengetahui dengan siapa Anda bersama. Energy stalking masih kuat di sini, dia sering memantau kamu, ya. Dia sering cari-cari tahu apakah kamu sudah ada yang baru atau belum, ya. Dia lagi cari-cari tahu tentang keadaan kamu, makanya di sini ya energinya nih ada cool apa sih? Get apa sih nih? Aduh, getting to know each other ya dia pengen tahu tentang kamu terus ini juga udah open mind kan keep open mind ya dia sudah terbuka wawasannya pemikirannya gitu ya dia nggak hanya pada satu pemikiran aja. Terus aku ingin menahanmu dalam aksesku tidak bisa lagi jika hanya merasakan sesaat tapi kuharap untuk selamanya. Ya, jadi dia kayak nggak mau lagi punya hubungan yang tanpa status, hubungan yang on off, hubungan yang hanya sekedar pacaran. Dia nggak mau yang seperti itu. Dia maunya selamanya, ya, selamanya. Jadi pasangan seumur hidup seperti itu. Ya, dalam suatu pernikahan, dia nggak mau lagi yang gampang banget akan mudah untuk berpisah. Dia nggak mau lagi punya hubungan yang seperti itu dengan kamu. Dia pengennya punya hubungan ke jenjang pernikahan. Ya, hidup bersama sampai selamanya gitu ya. Hidup bersama selamanya kayak gitu. Kamu berhak mendapatkan yang lebih tuh kan. Kamu berhak mendapatkan lebih. Jadi kamu menurut dia kamu itu pantas untuk mendapatkan bukan hanya sekedar standar yang bisa kamu apa ya apa sih namanya indikasikan gitu apa sih kok indikasikan standarnya kamu itu kamu pengen meminta dari dia yang standar-standar aja tidak menurut dia kamu itu bisa mendapatkan yang lebih dari itu gitu loh paham ya
Aku agak belibet ngomongnya. Ada sesuatu tentangmu, tapi yang aku tahu, aku butuh kamu dalam hidupku. Oke, mungkin ada juga yang sedang kamu lakukan atau yang sedang kamu rahasiakan dari dia atau yang sedang kamu tutup-tutupi dari dia. Entah apa itu, mungkin secara finance kamu lagi usahakan, mungkin kamu punya bisnis baru dan dia nggak tahu, mungkin kamu punya pasangan baru dia nggak tahu ya. Intinya di sini apapun yang terjadi dengan kamu, dia nggak mau lebih cari tahu lebih dalam. Yang penting dia tahu bahwa kamu eh, apa namanya masih aktif di media sosial, kamu masih masih single ya, kamu dengan siapapun ya, walaupun kamu single ataupun tidak, yang penting di sini kamu masih ada di dalam jangkauan dia. Dia nggak peduli kamu dengan siapapun. Intinya di sini dia membutuhkan kamu. Dia mencintai kamu, dia sayang sama kamu. So dia nggak peduli dengan siapapun. Yang penting gini, kalau memang ternyata nyatanya ya, nyatanya aslinya, realnya kalian tidak bisa bersama, ya paling tidak dia masih bisa memandang kamu lewat media sosial, dia masih bisa melihat kamu dari kejauhan seperti itu ya. Jadi nggak masalah kamu mau dengan orang baru ataupun orang lama, orang baru, iya orang baru ataupun kamu sekarang masih single, dia masih cinta sama kamu ya. Dan untuk masalah kalian bisa bersama ke depannya atau enggak, itu menurut dia sebuah keberkahan kalau misalkan bisa bersama dengan kamu ke depannya. Tapi kalau misalkan tidak bisa bersama kamu, ya mau dikata apa gitu ya. Yang penting di sini dia masih bisa melihat kamu dari kejauhan seperti itu. Oke, kemudian ini alfabetnya. I, H, R, L, K, U, B, C, Z, W, M, V, D, W, ya W ada, O, Q, T, P, G. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berpijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.